Selamat pagi. Ya, jadi sebelum kita mulai aktivitas kita di pagi ini, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh kelompok 1. Ayo. Maju ke depan. Sebelum kita mulai aktivitas kita, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi ini. Tuhan, sekarang kami ingin belajar, yaitu belajar informatika. Tuhan, berikan kepada kami kebenaran Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang telah diterangkan Pak SN. Ya Tuhan, kepada begitu juga, berilah ketabahan untuk mengajarkan mereka. Tuhan, banyak doa mereka buat sengaja untuk tidak fokus kalau Tuhan. Dalam nama anakmu, Yesus Kristus, bersama kami hidup. Amin. Ya, jadi pada pembelajaran sebelumnya, ya, kita sudah mengenal, kita sudah melihat apa itu berpikir komputasional. Ya, jadi hari ini kita akan menerjemahkan apa itu berpikir komputasional dan konten digital. Jadi sebelum saya lanjut sampai ke situ, nah, kita akan tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama itu kita mampu menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Baru mampu mengidentifikasi, menghitung, menyusun dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memadukan literasi digital serta menciptakan konten digital yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens. Ya, audiens ini maksudnya yang melihat. Ya, nah, bagaimana cara kita mendesain jadwal belajar yang efektif setiap hari? Ayo, coba dijawab yang singkat saja, nak. Bagaimana kira-kira kamu mendesain jadwalmu itu setiap hari biar dia efektif? Coba. Ada yang bisa menjawab? Lionel? Coba jawab aja secara singkat. Apa yang kamu pikirkan? Mengatur yang mau dipelajari dulu, Pak. Mengatur yang dipelajari dulu. Ya, Sylvia. Menentukan jam belajar ya Pak. Menentukan jam belajarnya. Iya, bagus. Nah, yang kedua, bagaimana teknologi digital membantu aktivitas sehari-hari kalian? Sebelumnya, teknologi digital tahu ya, termasuklah dia handphone. Nah, bagaimana teknologi digital itu membantu aktivitasmu sehari-hari? Coba ya. Ya, kamu? Kalau misalkan ada yang nggak kita tahu kan Pak, bisa kita cari dulu. Ya, bisa dicari dari handphone, pengetahuan. Ada lagi yang lain? Ngalum? Menurutmu? Dapat belajar dari Pak. Dapat belajar? Dari handphone. Ya, dapat belajar dari handphone. Nah, itu adalah ya beberapa manfaat dari teknologi digital. Selanjutnya, nah, jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Jadi berpikir komputasional itu ada kemampuan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, di sini ada dekomposisi itu. Apa dekomposisi? Pemecahan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil. Ya, pengenalan pola untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga. Abstraksinya, menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting. Nah, setelah ketiga hal ini kita tentukan, di dalam berpikir komputasional, kita akan menentukan bagaimana pola atau desain algoritmanya untuk memudahkan kita mengerjakan aktivitas kita sehari-hari. Ya, aktivitas kita sehari-hari. Nah, apa itu konten digital? Ya, konten digital itu merupakan informasi yang diterima itu menjadi lebih cepat. Ya, contoh konten digital itu nanti ada konten tulisan, konten suara, konten visual, video, game interaktif, dan konten berbasis kecerdasan artifisial. Nah, baru
Di sini nanti kita bisa menggunakan link atau tautan agar pesan semakin banyak diakses oleh sasaran audiens. Jadi sebagaimana yang sudah pernah kita kerjakan, nanti di sini di kegiatan ini kamu akan mengupload video presentasimu ke dalam akun YouTube sekolah atau nanti media sosial masing-masing yang kamu punya, ya, baik itu di Instagramnya, Facebooknya. Selanjutnya kelompok sudah saya tentukan. Nanti di sini saya akan membagikan LKPD. Silakan kamu baca sebentar. Setelah kamu baca, kita akan mengerjakan aktivitas berdasarkan masalah yang akan kamu tentukan. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan video. Kamu bisa simak nanti videonya baik-baik, pelajari baik-baik, ya. Nanti dari video itu kamu akan lebih memahami apa manfaat berpikir komputasional. Sabar ya, suaranya nggak kedengaran. Saya ulang aja videonya ya. Saya ulang. Ya ampun. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu warahmatullahi wabarakatuh. Langkah bersahabat adalah selamat datang kembali di channel Cakap Informatika atau Solusi pada video hari ini. Dan kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah
saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin, saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita menyaring informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Kedua, memasang alarm pukul 05.30 pagi. Tiga, meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah bangun kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah. Contoh kedua adalah tentang uang jajan yang cepat habis. Langkah pertama kita akan selesaikan dengan cara dekomposisi. Kita pecah masalah ke dalam bagian-bagian kecil. Misalnya, saya jajan terlalu sering di kantin. 2. Saya membeli minuman kemasan setiap hari. 3. Saya kadang membeli barang yang tidak direncanakan seperti stiker atau aksesoris. 4. Saya tidak mencatat beberapa uang yang sudah saya keluarkan. Langkah kedua menggunakan pengenalan pola. Amati kebiasaan belanjamu. Misalnya, setiap hari Jumat, saya menghabiskan uang lebih banyak karena setelah olahraga, saya lapar dan jajan lebih banyak. Atau setiap kali saya membawa uang lebih dari 10.000, saya akan membelanjakannya semuanya. Dari sini kita mulai tahu bahwa ada pola yang membuat uang lebih cepat habis. Langkah ketiga menggunakan abstraksi. Fokus pada penyebab yang paling berpengaruh. Contohnya, ternyata yang membuat uang cepat habis bukan karena saya jajan setiap hari, tapi karena saya tidak membatasi jumlahnya dan tidak mencatat penggunaannya. Jadi, informasi seperti merek makanan atau harga permen bisa kita abaikan, yang penting adalah jumlah dan frekuensi pengeluaran. Langkah keempat, menggunakan desain algoritma. Susun langkah-langkah yang kamu bisa ikuti setiap hari. Misalnya, catat berapa jumlah uang jajan yang kamu terima setiap minggu. Kemudian, bagi uang tersebut menjadi bagian per hari, misalnya 5.000 untuk tiap hari. Selanjutnya, buat daftar pengeluaran harian, hari ini mau beli apa saja dan berapa rupiah. Sisihkan sebagian uang setiap hari untuk ditabung. Lakukan evaluasi di akhir minggu, apakah kamu bisa hemat atau perlu mengatur ulang. Dengan berpikir seperti ini, kamu bisa lebih bijak dalam menggunakan uang jajan. Contoh ketiga adalah masalah yang sering kita alami, yaitu tugas sekolah yang terlalu banyak dan membuat bingung harus mulai dari mana. Kita akan selesaikan menggunakan langkah pertama, yaitu dekomposisi. Kita pecah semua tugas yang harus dikerjakan. Contohnya, tugas matematika menyelesaikan 10 soal. Tugas bahasa Indonesia membuat ringkasan teks. Tugas IPA membuat laporan praktikum. Dengan memecah semua tugas ke dalam bagian-bagian ini, kita bisa melihat mana yang lebih dulu perlu dikerjakan. Langkah kedua menggunakan pengenalan pola. Amati dari pengalamanmu sebelumnya, tugas bahasa biasanya lebih cepat selesai karena hanya menyalin atau membaca. Tugas IPA butuh waktu lebih lama karena harus mencari data dan menulis laporan. Setiap kali tugas dikerjakan mepet dengan deadline, hasilnya pasti kurang maksimal. Dari sini kita mengenali pola, tugas berat harus dikerjakan lebih awal, tugas ringan bisa menyusul. Langkah ketiga menggunakan abstraksi. Ambil informasi yang penting saja, seperti jumlah tugas, tingkat kesulitan, dan tenggat waktu. Kita tidak perlu memikirkan apakah tugasnya menyenangkan atau tidak, atau teman mana yang juga belum mengerjakannya. Langkah keempat, menggunakan desain algoritma. Susun langkah kerja agar tugas selesai tepat waktu. Pertama, buat daftar semua tugas yang ada.
2. Tandai tugas yang paling dekat deadline-nya. 3. Tentukan mana yang mudah dan bisa dikerjakan lebih cepat. 4. Atur waktu belajar, misalnya setiap sore 30 menit untuk satu tugas. Setelah selesai, beri tanda centang atau tanda selesai. Dengan mengikuti langkah ini, kamu bisa menghindari stres karena tugas menumpuk dan belajar menjadi lebih teratur. Dari ketiga contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa berpikir komputasional tidak hanya digunakan dalam dunia teknologi atau komputer, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan keempat metode utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma, kita dapat menjadi pribadi yang lebih teratur, lebih cermat, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Ya, dengan berpikir komputasional, kita menjadi pribadi yang teratur. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke diskusi kelompok. Ya, perhatikan LKPD-nya. Pada LKPD yang sudah saya serahkan di kelompok, di situ sudah ada masalah yang sudah saya buat. Di situ ada 4 masalah ya. Ada 4 masalah. Sekarang kamu bebas menentukan masalah mana yang akan kamu buat pola algoritmanya. Tapi sebelum membuat pola algoritmanya, tentukan nanti terlebih dahulu dekomposisinya, pengenalan pola, dan abstraksinya. Ada yang kurang jelas untuk diskusi kelompoknya? Ada? Oke, kalau tidak ada, selamat bekerja, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Silakan dikerjakan. Ya, selesai itu nanti kita akan presentasikan hasil diskusimu. Ya, tentukan masalahnya apa? Ya, buat masalahnya, konsep dulu di lembar kertas. Ya, tentukan dulu masalahnya apa. Ya, tentukan masalahnya apa. Silakan berdiskusi kelompok. Tentukan masalahnya apa. Kelompok 2, kelompok 1. Ayo, apa masalahnya? Kelompok 1. Oke, silakan dibuat. Ya, di komposisinya. Lalu buatlah nanti pola algoritmanya ya. Ya, pola algoritmanya. Berarti nanti di situ kalau dia terlambat di sekolah, berarti tentang waktu. Kamu harus buat waktumu dari Senin sampai dengan Sabtu. Ya, Senin masuk bangun jam berapa, pulang jam berapa, berarti aktivitasmu selama 1 minggu. Dia harus kelihatan di situ ya. Nanti disempitkan dia. Ini apa masalahnya? Belum dapat? Ya, desain namanya, dekomposisinya. Ya, kalau dia mengatakan jadwal belajar, berarti dia masalah waktu juga. Tentukan waktunya. Ini apa? Oh iya, buatlah nanti apanya ya, dekomposisinya. Ya seperti itulah, jadi pola-pola algoritmanya bagaimana kan? Ini apa? Iya. Nah, iya, buatlah seperti yang ini tinggal mendesain nanti. Ya, silakan didiskusikan. Ini apa masalahnya? Apa masalahnya? Tidak mengingat tugas sekolah. Tidak? Oke, buatlah dekomposisinya, pengenalan polanya ini. Oke, iya, silakanlah dibuat dekomposisinya ya, abstraksinya. Ayo.
Ingat ya, diingat nanti setelah diskusi hasilnya akan dipresentasikan. Jadi waktu diskusi itu hanya 40 menit. Biar nanti presentasi masing-masing kelompok sekitar 20 sampai 30 menit. Ini kegiatan yang apa? Bangun tidur. Ini 1 bulan. Ini 1 minggu saja. Dan kalau 1 bulan itu tentang jadi itu 1 minggu pertama kegiatan hari 1 bulan 1 minggu seminggu 5 hari berapa ini yang dibeli apa aja dibeli di sini tadi itu di kegiatan ini kode itu bisa bisa di atasnya ada fotonya belajarnya. Ini apa di komposisinya? Udah dapat? Di komposisinya mana? Iya, tentukan dulu ada komposisinya, ya pengalaman polanya, abstraksinya, baru nanti pola algoritmanya. Ini masing-masing sampaikan lah ide-idenya, kira-kira apa. Biar waktu jadi itu ada sisa untuk digabung. Ya, tadi bagaimana abstraksinya?
Kalau kode-kode itu yang Senin, Selasa itu bisa kita kerangka kegiatannya bagaimana kegiatan istirahat Senin sampai Sabtu atau Ya, ayo. Kau nulis di komposisi dulu ya, tidak apa lagi aku mencari komposisi delapan sampai kalau yang sedih ada di komputer ini Nanti diapakan? Ikuti aja dulu, ya. Kalau mau ikuti aja dulu. Nanti dibuat desainnya. Jadi buat. Kabel titik dua sama, kabel titik dua kan ini berapa nih yang satu bulan? Jadi satu bulan? Bukan totalnya. Bukan, susah itu dibuat dulu dia. Satu bulan ini berapa? Ya, berapa SP-nya? Kan itu yang kamu kelola selama 40 minggu. Nah, baru satu orang mengetik yang itunya, buatlah masalahnya apa, dia lagi berdiskusi biar cepat. orangnya juga begitu langsung Udah, satu lah yang mengetikkan.
tidak kita langsung kayak di awal dari selek ini langsung dari video komposisi ya pola abstraksi sendiri coba kita tapi di secara itu sini dua iya mas akan nanya kita bikin dua kalian lanjutkan dengan abstraksinya apa kira-kira sampai menunggu dia selesai. Satu yang mengerti, tiga lagi sudah bisa mendiskusikan tahapan selanjutnya biar cepat. Kalau begini nggak bisa nanti. Ya. Kerja lagi ya atau tempat dan nanti menggabungkannya susah ya, jadi satu yang mengetik, tiga lagi berdiskusi. Coba mana di komposisinya? Nah, di komposisinya pengenalan polanya mana? Abstraksinya mana? Itu setelah itu dapat dia di komposisi, yang lain kerjakan pengenalan polanya, satu yang mengetik. Cepat kalau begitu selesai. Ini yang lain sudah bisa didiskusikan ini bicara ini di depan. mengurangi bermain hati. Udah kan? Pola algoritmanya? berarti kau sudah pernah ketemu di kau yang enak Iya kau sudah. Kau cari yang bisa belajar dari tiga kali. di komposisi nggak diterima dulu sama ini membagi pengeluaran dibagi pengeluaran yang tidak tahu berarti itu lagi komposisi Katanya itu algoritmanya itu. enggak kalau membak ini kan yang didiskusikan bukan perencanaannya pengeluaran kita Setelah itu apa? 53 apa? 4 apa? 5 apa? Setelah itu seperti ini, baru buat lagi. Maka saya akan tabelnya. Ya, tabelnya.
maksudnya lebih simpel dari saya akan kurangnya motivasi dari Ini siswa pengen nyari pola-polanya atau langsung ya. maka saya akan Saya menunggu ini sesuai dengan kita kemudian atau mencari kebiasaan. Kita alami aja. Saya selalu menunggu yang belum membuat di situ. terus Ya, awal sekolah, belum berangkat sekolah, belum sekolah, nah ini lagi yang dari komunikasi kamu yang tahu ini sama 615 itu kenal pacaran. berarti bisa harus jam 5 Nggak bisa. tidak kenal Gantungan dia. Itu yang kamu tentukan nanti di kalau langsung aja ini dibuat pola atau gimana? Ya, langsung aja dibuat pola. Sudah satu yang penting, yang lain menentukan lah. Biar kalian berpresentasi. Ini sudah belum melihat pasien. Ya, sudah ditentukan mestinya. Abstraksinya, pengampulannya sudah. apa lagi Ayo sudah, biar kita presentasikan. Nah, nanti hasil kerjamu itu kamu buat di Microsoft Excel, ya Microsoft Excel. Nanti link Microsoft Excel-nya ditautkan ke Drive. Nanti link Drive-nya dikirim ke WA Group, dari situ kita presentasikan. Paham kan? Ya. Ayo, sudah ada yang selesai, biar kita buat presentasinya. Sudah ada yang selesai? Biar kita buat linknya. abstraksi ini kan katanya betul perencanaan itu kalau kita stres Ini sudah? Iya. Apa abstraksinya? Tadi sudah diterangkan. Apa abstraksi? Ini? Sudah. Ya, apa abstraksinya? abstraksi itu cara memaksa Ayo, kelompok 1 sudah mau selesai itu. Sudah 70%, tinggal membuat pola logaritmanya, algoritmanya. merancang dulu yang ada merancang dulu abstraksi algoritma kalau sini kita ada
Ini ada nggak ada pengenalan orang. Langsung aja, atraksinya apa itu? Atraksinya apa? Baru kan bisa kalau dia biasa nomor pertama yang kedua keempat gitu. Nggak usah lagi. Nah ini sebenarnya urutannya gantinya dengan huruf jadi gampang kan? Atraksinya apa? Coba atraksi itu apa? Fokusannya pada hal-hal yang mempengaruhi orang belajar iya atraksinya putuskanlah. Apa contohnya yang mempengaruhi jajanan itu? Dari kontraksi teman bisa juga seperti itu. Ya, baru setiap hari kayak tadi kan setiap hari Jumat ada olahraga, yang keluar. Masing-masing dibuat ganti aja dengan huruf aja dibuat, kalau nggak huruf angka. Ya, untuk biasanya algoritmanya langsung buat aja tabel seperti yang kamu sudah tunjukkan tadi. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, semua bikin tabelnya untuk biasa algoritmanya. Tidak usah kalau itu huruf angka Romawi aja. Ke samping. Sini dulu lah. Ini ya. Ini bisa digeser gitu. Tahu dia pakai. Coba ini. Nanti untuk usaha juga gitu, ini ya. Ini kalau saja. Ya. Jadi buat di tengah-tengah. Nanti ini apa kita pakai metersnya? Itu apa ya? Pertama. Ini kopi buat di sini. Dua. Iya. Sudah kamu. Tinggal kamu dirubah dulu aja. Dua. Yang gitu. Coba break ini artinya di break. Ya. Ini double break. Kembali.
double klik tuh. Nah, gitu. Ini kamu delete dulu. Apa lagi? Itu sudah pas. Abstrak. Pengenalan polanya baru abstrak. Ini. Pengenalan Iya. polanya baru abstrak. Keempat. Ya, oke. Sudah. Nah, sekarang kita mau buat tabelnya kan? Insert tabel ya. Insert tabel. Aduh, ini sih yang pertama kali ya tadi. Udah ada otak-atik ini ya? Kenapa tadi otak-atik ini? Ini nggak normalnya gini ya? Kayak ini normal cell. Sudah pernah otak-atik tadi ini pasti. Jujur aja. Sudah tadi otak-atik. Hah? Ini sudah di otak-atik tadi ini pertama. Bukan jadi begini tampilannya. Ini nggak normal lagi. Ya, nanti ini urut angka hitam lagi. Kalau aku favorit Kalau kegiatan Senin jajan apa? Selasa ya? Ayo, udah? Udah? Ayo, yang sudah selesai dari kita presentasikan. Soalnya dokumenmu harus kita halus lagi, upload ke Google akun Drive-nya. Nah, tabelnya, pelajaran. Ini apa nih? Ngatur jadwal belajar. Nanti harus ada jadwal belajar bu. Jangan jadwal belajar, pembelajaran. Jadwal belajar nanti dibuat. Ya, berarti harus ada jadwal belajarmu dari Senin sampai Sabtu. Itulah kamu buat. Jadwal belajar. Ya, udah cukup. Sekarang kamu buat ini. Minggu belajar juga. Minggu belajar juga. Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu belajar sampai Minggu. Sampai Sabtu. Kamu lah atau Sabtunya berhenti, Minggunya belajar. Kalian yang menentukan kan gitu. Ayo. Udah kelompok 1. Dibuat lanjutin ini buat dulu kegiatan 3-3
Kegiatan kan? Ini buat 8 hari. Harus pak kalau algoritma stabil kan jadi masalah yang ditemukan. Tarik semua, tarik ke apa? Ke satu. Ayo kelompok 1 sesaat lagi akan presentasi. Kelompok 2 sudah bisa. Ayo presentasi. Nanti presentasinya dikirimkan ya. Ya, nanti videonya dikirimkan ke apa? Iyalah. Belajar apa ya? Kegiatan kamu? Ya, siap-siap makan pagi, sekolah. Ini apa nih? Ini lagi Belajar di sekolah. Nggak usah, kan? Ini kan pakai sekolah. Ini kan belajar di sekolah kan? Sampai ini ya. Ya, aja pulang aja ya. Pulang sekolah. Jam berapa pulang sekolah? Bukan lah. Ya. Ini Kita nggak tahu nih PR-nya kapan atau apa. Intinya aja. Senin kamu mulai belajar jam berapa? Ini berarti dia mengacu kepada aktivitasmu. Boleh terserah kalian. Bukan keterangan itu. Karena keterangan itu kan, saya belajar. Ya.
Membawa bekal Makan sama pagi. Kamu juga lagi. Jam. Enggak, waktu ini Kenapa di sini dulu? Ya, enter kan dulu. Iya, itu. Enter dulu. Baru kamu mau enter dulu. yang kita bikin di belakang. Pulang Ya, kalau kita jadi kayak aku tidak tahu. berapa sih? Orang berapa? Berapa sih ini? Udah, yang mana lagi? Ini berapa? Ya, enter. kalau
Nanti aja nanti tunggu. Sekolah. Enggak tahu nih cara menyebabkan Iya, keterangan lah. Yang mau dihapus saja apa? Dua, ya, 6. Oh, dari itu udah. Satu aja dua. Yang kemarin satu itu ada dua itu. Ah iya iya itu beda apa? Makan dulu. Maka supaya jangan terlambat ya. Ini 1 bulan atau 1 minggu? Ini 1 bulan atau 1 minggu? Oke, sip. Sekarang sip. Nggak boleh. 1 minggu aja. 1 minggu dulu. Iya, sana aku bikin di situ aja. Per minggu. Oke, ini dari dulu. Kalau dulu.
Ayo kelompok 1 biar presentasi. Udah kelompok 1. Udah siapkan Lionel. Sip. Kontrol S. Gimana mau disimpan nih? Pas. Klik. Tulis visi, dokumen. Apa namanya? Buat tugas kelompok 1. Presentasi. Tugas diskusi. Diskusi kelompok 1. Ya, sudah, hentikan sejenak, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Ya, tugasnya sudah dikirim ke grup sekolah kita akan lihat bersama-sama, nanti yang lain kalau belum selesai bisa melanjutkan. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasilmu. Nah, langsung dari sini aja. Ayo maju ke depan, kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Enggak, satu orang yang videokan ya. Apa ya? Enggak usah. Coba kelompok 2 videokan dulu orang ini. Biar maju orang ini depan. Ya, nampak yang di belakang? Nampak? Enggak, Pak. Nampak? Udah jelas ini. Oke, ya, silakan. Coba jelaskan dulu. Kami dari kelompok 1. Ya. Perkenalkan, kami kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lionel Madri Sinaga. Saya Berkati dari Tomping. Saya Distina Penata. Saya Veronica Christine Panggabean. Jadi kami di sini akan membahas tentang masalah terlambat datang ke sekolah. Yang pertama, penerapan berpikir komputasional. Yang satu dekomposisi. Bangun kesiangan. Yang pertama bangun kesiangan. Yang kedua waktu sarapan terlalu lama. Yang ketiga jarak rumah ke sekolah cukup jauh. 2. Mengenal sekolah. Waktu setiap hari terlambat karena bangun setelah jalan awal. Kedua, transportasi lebih lama pada Senin atau macet dalam perjalanan. 3. Acara satu kurang mengenai juga waktu tidur. 2. Terlambat bangun. 3. Untuk waktu 4. Desain album. Kegiatan bangun pagi. Pada hari Senin jam 5, Selasa 5.20, Rabu 5.10, Kamis 5.05, Jumat 5.15, Sabtu 5.40. Sarapan pagi Senin 5.50, Selasa jam 6, Rabu 6.05, Kamis 6.15, Jumat 6.10, Sabtu 6.20.
Jam-jam. Senin 6.05, Selasa 6.05, Rabu 6.15, Kamis 6.20, Jumat 6.15, Sabtu 6.25. Sekolah Senin 6.20, Selasa 6.20, Rabu 6.20, Kamis 4.05, Jumat 4.40, Sabtu 7.25. Senin jam 13, Selasa jam 13, Rabu jam 13, Kamis jam 13, Jumat jam 13, Sabtu jam 13. Kenapa agar tidak terlambat di sekolah, saya harus bangun pukul 5.20. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Ya, jadi ada yang mau bertanya tentang hasil presentasinya? Ada? Ada? Tidak ada? Oke, kelompok 1 sudah bisa duduk. Ya, duduk. Nah, jadi ya, nanti kelompok yang lain bisa dikumpulkan. Ya, jadi dari pemecahan masalah ya yang disampaikan oleh kelompok 1, mereka membawa masalah. Apa masalahnya? Masalahnya terlambat datang ke sekolah. Jadi mereka membuat suatu desain algoritma dari berpikir komputasional, dengan kesimpulannya mereka akan bangun pukul 5:20. Jadi anak didik kami sekalian, ya, inilah berpikir komputasional, ya, bagaimana kita bisa memecahkan masalah menjadi lebih apa masalahnya? Lebih mudah untuk dipahami. Nah, nanti hasilnya itu ya kamu videokan, lalu diupload ke akun YouTube sekolah. Nanti link YouTube-nya itu bisa dikirim ke grup untuk kita lihat bersama-sama, atau ke media sosial yang kamu punya. Nah, itulah yang berkaitan dengan konten di digital, ya. Lalu apa yang bisa kita buat sebagai kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Apa kesimpulannya yang kita buat? Kesimpulannya adalah bahwasanya berpikir komputasional itu membantu dalam mengelola data sehingga memungkinkan masalah kompleks dapat diselesaikan dengan cara yang lebih terstruktur dan sistematis. Ya, tadi temanmu kelompok 1 sudah membuat masalah terlambat datang ke sekolah. Jadi kita tahu kalau terlambat datang ke sekolah akan dihukum. Itu masalah enggak? Masalah, itu masalah. Karena kalau terlambat datang ke sekolah itu dihukum. Jadi mereka membuat suatu desain dengan berpikir komputasional, bagaimana caranya agar tidak terlambat ke sekolah. Ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, jadi dari Senin ada apa kegiatannya tadi? Bangun pagi, sarapan pagi, siap-siap ke sekolah dan pulang sekolah. Itulah yang mereka buat desainnya. Ya, jadi yang lain juga silakan kamu buat desainmu. Ya, biar mudah kamu kerjakan dan lebih terstruktur dan sistematis. Nah, lalu apa itu konten digital? Jadi diseminasi konten digital itu merujuk pada distribusi atau penyebaran konten yang telah diproduksi ke audiens. Nah, nanti yang mereka buat ini, pola algoritma yang telah mereka buat akan didiseminasi atau disebarkan, bisa nanti melalui grup WhatsApp kelas kita, itu yang pertama, atau melalui kanal YouTube sekolah. Nanti silahkan kamu lihat, kamu bandingkan, dan juga bisa kamu ikuti, ya. Dan yang terakhir, nanti di sini ada tugas. Nah, tugasnya ini sudah saya buat ke dalam link drive. Nanti link drive-nya akan saya kirimkan ke
ke grup informatika kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga menyenangkan, dan sebelum kita akhiri, kita akan melakukan doa bersama. Ya, tadi kelompok 1, sekarang kelompok 4. Ayo, kami yang pimpin. Amin, selamat pagi. Ya, silakan diambil alat-alatnya. Ya, komputernya silakan di put down. Silakan keluar setelah di put down.